Halo sahabat Katolik, pernahkah sahabat Katolik melihat foto ini? Ya, benar, foto ini adalah foto Santa Bernadetta. Ada yang tahu ceritanya? Yuk, mari kita simak sama-sama. Ini adalah foto Bernadetta Sabiros yang lahir pada tahun 1844. Dia terkenal baik dan tekun dalam pembelajaran iman Katolik. Dia mengalami penampakan pada umur 14 tahun. Pada tahun 1858 di sebuah desa di pegunungan Pyrenees di wilayah selatan Prancis bernama Lourdes, Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Santa Bernadetta sebanyak 18 kali, dimulai pada tanggal 11 Februari sampai 16 Juni. Penampakan yang pertama, Kamis 11 Februari, bersama dengan kakak perempuannya dari seorang teman, Bernadetta pergi ke Masabela di tepi sungai Gave untuk mengumpulkan duri dan kayu kering. Ketika sementara melepas kaos kakinya untuk menyeberangi sungai, dia mendengar suara seperti hembusan angin dan dia pun mengangkat kepalanya ke arah groto atau gua. Saya melihat seorang wanita berpakaian putih. Dia mengenakan gaun putih, kerudung putih senada, ikat pinggang biru dan sebuah mawar kuning pada setiap kakinya. Bernadetta langsung membuat tanda salib dan mendaraskan rosario dengan wanita itu. Ketika doa berakhir, sang wanita tiba-tiba lenyap. Penampakan kedua pada Minggu 14 Februari. Bernadetta merasa sebuah dorongan dari dalam yang menariknya ke groto meskipun ia telah dilarang pergi ke sana oleh orang tua. Karena desakannya, ibunya akhirnya mengizinkannya. Setelah peristiwa pertama rosario, dia melihat wanita yang sama muncul. Dimercikan air suci padanya. Wanita itu tersenyum dan menundukkan kepalanya. Ketika rosario berakhir, dia pun kembali menghilang. Penampakan ketiga, Kamis 18 Februari. Untuk pertama kalinya sang wanita berbicara. Bernadetta mengulurkan pena dan kertas sambil memintanya untuk menuliskan namanya. Dia menjawab, "Tidak perlu," dan menambahkan, "Aku tidak berjanji untuk membuatmu bahagia di dunia ini, tetapi di dunia lain. Apakah engkau cukup berhati baik untuk datang kemari selama 2 minggu?" Pertemuan keempat, Jumat 19 Februari. Bernadette datang ke groto dengan lilin menyala yang sudah diberkati. Tindakannya ini menjadi asal mula dari tradisi membawa lilin dan menyalakannya di depan groto. Penampakan kelima, Sabtu 20 Februari. Sang wanita mengajarkannya sebuah doa pribadi. Pada akhir penampakan, Bernadetta dikuasai oleh suatu kesedihan yang hebat. Pertemuan keenam, Minggu 21 Februari. Sang wanita menampakkan diri kepada Bernadette sangat awal di pagi hari. Sekitar 100 orang hadir setelah penampakan itu. Penampakan ke-7, Selasa 23 Februari. Dikelilingi oleh 150 orang, Bernadette tiba di groto. Penampakan kali ini menyingkapkan sebuah rahasia kepadanya hanya untuk dirinya sendiri. Penampakan ke-8, Rabu 24 Februari. Pesan dari sang wanita, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Berdoalah kepada Allah untuk para pendosa. Jumlah tanya ini sebagai tindakan pertobatan untuk para pendosa. Penampakan ke-9, Kamis 25 Februari. 300 orang hadir. Bernadette memaparkan, "Dia menyuruhku untuk pergi minum dari mata air itu." Penampakan ke-10, Sabtu 27 Februari. 800 orang hadir. Penampakan kali ini sunyi. Bernadette minum air dari mata air tersebut dan melakukan tindakan tobat yang biasa dia lakukan. Penampakan yang ke-11, Minggu 28 Februari. Lebih dari 1.000 orang hadir pada saat kegembiraan yang luar biasa. Bernadette berdoa, mencium tanah dan berjalan dengan lutut sebagai tanda pertobatan. Penampakan ke-12, Senin 1 Maret. Lebih dari 1.500 orang berkumpul di antara mereka. Untuk pertama kalinya terdapat seorang imam.
Penampakan ke-13 Selasa 2 Maret. Kerumunan orang itu membesar dan membesar. Sang wanita bertanya kepadanya, "Pergilah katakan kepada imam untuk datang ke sini dalam prosesi dan untuk membangun sebuah kapal di sini." Bernadette menyampaikan hal ini kepada Romo Pairamale, pastor paroki Lourdes. Penampakan ke-14 Rabu 3 Maret. Dari jam 7 pagi di hadapan 3.000 orang, Bernadette tiba di grotto, tetapi penampakan itu tidak muncul. Usai sekolah, dia mendengar panggilan dari dalam dirinya dari sang wanita. Dia pergi ke grotto dan bertanya lagi mengenai namanya. Responnya berupa sebuah senyum. Pastor paroki mengatakan lagi kepada Bernadette, jika sang wanita sungguh menginginkan sebuah kapal dibangun, maka ia harus memberitahukan kita namanya dan membuat semak mawar di grotto mekar. Penampakan ke-15 Kamis 4 Maret. Kerumunan orang yang sangat membesar, sekitar 8.000 orang, menunggunya sebuah keajaiban pada akhir dari 2 minggu itu. Penampakan ke-16 Kamis 25 Maret. Penampakan Bunda Maria di Lourdes kali ini akhirnya mengungkapkan nama sang wanita. Tetapi semak mawar liar di mana ia berdiri selama penampakannya tidak mekar. Bernadette menceritakan dia mengangkat matanya ke surga, mengetupkan kedua tangannya seperti jika dalam doa, yang terluhur dan mengarah ke tanah dan berkata kepadamu, "Visoi era Immaculade Conceptionis, akulah yang dikandung tanpa noda." Penampakan ke-17 Rabu 7 April. Selama penampakan itu, Bernadette harus menjaga lilinnya bernyala, lidah api berjilat di sepanjang tangannya tanpa membakarnya. Seorang dokter medis, Dr. Dejaus, segera bersaksi atas faktanya ini. Penampakan ke-18 Kamis 16 Juli. Bernadette menerima panggilan misterius ke grotto, tapi jalannya terhalang dan tertutup oleh palang kereta. Karena dia tiba di seberang grotto ke sisi lain dari Sungai Gave. Saya merasa bahwa saya berada di depan grotto pada jarak yang sama seperti sebelumnya. Saya hanya melihat sang perawan dan dia lebih cantik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, itulah penampakan dari penampakan pertama sampai ke penampakan 18. Nah, teman-teman, apa sih yang dapat kita petik dari penampakan itu? Makna apa yang kita dapatkan dari penampakan Maria di Lourdes? Nah, Sobat Katolik, makna peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes, bagaimana kita semakin mempertebal iman, kepercayaan kita kepada Bunda Maria, dan semakin menyemangati kita untuk turut serta di dalam karya penyelamatan Kristus, agar semua orang Kristen berdoa untuk orang-orang berdosa, agar mereka bertobat dari cara hidup kita, menemukan dan merasakan kembali kebenaran. Dari peristiwa ini, Sobat Katolik, kita bisa refleksi bersama bagaimana Yesus mengutus bundanya ke dalam dunia untuk memberikan penghiburan dan pengharapan kepada umatnya. Kita pantas memohon doa kepada Bunda Maria agar kita dilimpahi rahmat untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan mengubah hati kita sementara kita mengalami proses pertobatan. Terima kasih dan salam sehat.